Oke. Mungkin saya mau share juga screen itu gimana caranya? Bawah share. Di bawah. Nanti ada pilihan only host atau only teman-teman. Hijau-hijau share. Emang nggak sia-sia nih Pak Ari dikirim ke luar negeri ya, jadi jago sebenarnya. Saya kerja di Zoom, Pak. Waduh, saya mengambil S2 di Zoom. Ini seharian tadi pakai MS Team, sekarang pakai ini bingung juga. Nah, share-nya gimana screen-nya? Nah. Di bawah itu ada security-nya gitu. Ada hijau share. Oh, oke. Ya udah, terus share screen. Tapi si Ari jangan dikasih izin, soalnya suka share yang aneh-aneh soalnya. Oke. Ya, ini di Endomondo saya kebetulan pakai web ya, jadi bisa kelihatan? Bisa. Bisa. Lanjut. Kalau semuanya sudah kayaknya semua yang di sini sudah bisa daftar ya, jadi sudah punya account-nya. Nah, kalau misalnya yang sudah daftar dan sudah punya account, kita akan minta untuk add Ormud Sehati ini sebagai friends-nya. Nah, nanti kita akan diterima di sini, ada notifikasi di kita untuk accept ini seperti Antono dan siapa nih sehat nanti di Antono ini akan saya accept. Kemudian ini juga sehat Erika tuh. Erika ini di accept. Nah, semuanya sudah di save. Nah, ini entering. Nah, kalau sudah saya accept di sana, itu mereka akan saya masukkan ke challenge. Pertama, saya masukkan ke challenge yang untuk pemanasan. Ini sebagai latihan kita ya, untuk memperkenalkan feature ini dan juga untuk sebagai respons kita. Jadi kita akan invite mereka. Jadi ini akan kita invite. Dan mereka akan mendapatkan notifikasi bisa di webnya atau di aplikasinya untuk accept challenge tersebut. Nah, challenge pemanasan ini dikirimkan ke semua yang sudah jadi friends. Untuk sampai malam ini kita sudah ada 158 friends dan ada 158 pendaftar juga. Jadi ada dua kan yang formulir, ada dua kali pendaftaran ya, daftar di Endomondo sama daftar di formulir kita. Nah, kalau yang di formulir kita itu isinya ada data-data tentang alamat pengiriman dan juga pembayaran. Nah, setelah diverifikasi oleh bendahara kita untuk pembayarannya, kita akan invite juga mereka ke challenge yang utamanya yang akan dimulai tanggal 1 November besok. Jadi ada satu lagi challenge. Nah, di sini kita akan undang juga mereka yang sudah kita verifikasi. Nah, di sini ada kelihatan siapa saja yang sudah mendaftar dari friends kita, kemudian sudah diverifikasi pembayarannya. Ada list satu lagi di sana yang berisi pendaftaran data-data semuanya. Misalnya ini Antono sudah ada di list yang sudah terkonfirmasi, maka itu akan di-invite juga ke challenge yang utamanya. Nah, jadi sampai saat ini sudah ada 125 partisipan yang sudah menerima challenge-nya. Jadi kalaupun misalnya sudah kita invite itu tidak otomatis langsung masuk ke sini, tapi harus accept juga challenge tersebut. Jadi kita minta teman-teman untuk accept challenge kita. Jadi kalau di aplikasi itu ada notifikasinya, kalau di notifikasi di aplikasinya di handphone yang nggak muncul, bisa juga cek di webnya, bisa dibuka di browser HP maupun di laptop. Nah, di sini nanti ada di notifikasi untuk kemudian accept.
Nah, setelah accept, itu akan ada di daftar partisipannya sini. Nah, jadi seluruh ya, peserta sudah ada di sini listnya, dan nanti akan dipopulasi dengan waktu yang sudah diakumulasikan selama ikut berpartisipasi. Nah, kalau misalnya sudah masuk ke challenge ini, selanjutnya mudah saja, tinggal beraktivitas, melakukan aktivitas seperti biasa, record di Endomondo, bisa di Garmin, bisa di mana saja, dan kemudian lanjut untuk aktivitas seperti biasa. Kalau misalnya yang sudah punya Garmin atau tracker yang lain, itu bisa di-connect supaya bisa lebih efisien juga. Jadi di settingnya di sini kita bisa connect. Nah, ini aplikasi-aplikasi yang lainnya. Nah, kalau yang paling umum biasanya ini yang Garmin, ini bisa dikonekkan sana. Masuk ke mana tadi? Setting connect. Setting connect. Nah, di sini connect dengan Endomondo, masukkan ID Garmin Connect-nya, kemudian sign in dan ikuti selanjutnya. Mungkin ada jeda beberapa waktu sebelum akhirnya seluruh aktivitasnya itu bisa tersinkronisasi. Ya, tunggu waktu sedikit sebentar, dan akhirnya seluruh aktivitas kita yang sampai saat ini, jadi misalnya kita sebulan lalu, setahun yang lalu, itu bisa semuanya tersinkronisasi ke sini. Jadi kalaupun misalnya kita baru join yang challenge pemanasan tadi hari ini, sementara kita sudah beraktivitas dengan Garmin atau dengan aplikasi lainnya 1 minggu atau 1 bulan atau 1 tahun sebelumnya, itu semuanya akan terdata juga dan masuk ke dalam challenge-nya selama aktivitas dilakukan pada waktu yang sudah ditentukan. Jadi kalau misalnya yang untuk challenge utamanya nanti itu selama dilakukan di tanggal 1 sampai tanggal 30 November, baru kita sinkronisasi misalnya tanggal 25 November, itu yang dari tanggal 1 sampai tanggal 25 itu semuanya bisa ditarik. Oke, yang umum misalnya Garmin, tapi kalau misalnya yang punya Polar atau Fitbit, TomTom, itu juga bisa di-connect ke sana. Untuk yang lainnya seperti Facebook atau Relief ini mensinkronisasi dari kita ke mereka. Jadi kalau misalnya kita ingin membuat peta dari animasi 3 dimensi dari jalur kita sepeda, kita bisa connect ke Relief. Atau kalau misalnya kita ingin membackup data kita ke Google Fit, bisa juga di sini, tapi kita tidak bisa menarik yang dari Google ke sini. Jadi satu arah. Kalau Garmin, Nokia, Fitbit itu kita menarik dari mereka, Endomondo yang menarik dari mereka, tapi kalau misalnya Google, Facebook itu yang kita mempublikasikan ke sana, terbalik. Nah, jadi kemudian ada juga aktivitas lain yang bisa kita track selain dengan sport tracker seperti ini. Mungkin ada masukan kah kemarin yang dari Strava kah? Kan Strava nggak ada nih di sini. Sementara kan umum kita pakainya Strava. Ya, ada beberapa yang komen gitu ya. Nah, gue menyarankan dia connect ke MyFitnessPal itu, Pak. Nanti MyFitnessPal-nya connect ke Strava-nya gitu. Oke, jadi akan saling nyambung-menyambung ya. Yang di sini, MyFitnessPal. Iya. Iya, jadi MyFitnessPal-nya connect ke Strava, nanti Endomondo-nya connect ke MyFitnessPal ini. Jadi harus create account lagi di MyFitnessPal. Oke. Indra, kayaknya enggak deh, Indra. Gue coba kayak gitu, tapi enggak saling narik. Enggak mau sing. MyFitnessPal ada dua-duanya memang, Strava sama Endomondo ya. Tapi Endomondo-nya enggak narik dari MyFitnessPal ya. Masalahnya kayaknya masalah satu arah dua arahnya yang Barkah tadi tuh.
Iya, nih makanya kalau begitu. Oke, Berarti kalau nggak bisa misalnya ya? kalau misalnya tidak bisa, kita bisa melakukan hal lain ya, misalnya secara manual atau kita ekspor filenya. Jadi misalnya di sini ada menu Add Workout. Nah, di sini kita bisa punya beberapa opsi. Yang pertama, New Workout with no root. Jadi ini misalnya kita benar-benar manual, semuanya kita masukkan secara manual. Manual, baik. Diketik istilahnya. Iya, diketik aja. Jadi Oke. ini latihan kejujuran kita. Jadi Betul. kita misalnya aktivitas kita judulnya apa, lari atau berenang, tanggal berapa, berapa kilo. Misalnya berenang 1 kilo selama berapa? Suhe, biasanya berenang 1 kilo berapa lama? Suhe mah 5 menit mah. 45 menit lah. Oh ya, 45. Sorry. Biasanya kalau untuk virtual aparan atau aku pernah ikut, di situ selain mungkin kejujuran input angkanya ya, biasanya diminta untuk semacam foto atau print screen dia gitu loh. Ada nggak di situ upload foto attach gitu? Nah, kebetulan yang di sini itu tidak ada. Gitu. Jadi memang benar-benar ini perlu kejujuran, benar-benar karena ini fully manual. Sebenarnya kita bisa juga restrict untuk yang fully manual ini untuk tidak diterima, tetapi nanti akan memberikan kesulitan lebih ke teman-teman. Jadi memang kemarin kita set barrier of entry-nya itu serendah mungkin supaya teman-teman yang baru mulai itu bisa ikut juga. Jadi kita benar-benar hampir tidak ada batasan sini. Kita ingin mengajak semua orang untuk berpartisipasi. Nah, tetap di open aja, gue setuju tuh kan. Nah, jadi kita bisa save di sini, kemudian save dan akan masuk ke record kita. Nah, bisa juga kita ikut ini misalnya kalau misalnya mau lari dengan handphonenya, ada rute di sini dicari, kemudian kita ngikutin rutenya sana, atau kita bisa bikin rute juga kalau mau lari-lari kemana tempat yang belum tahu, kita bikin gambar rutenya, kemudian nanti diikuti pada saat running-nya, atau ini seperti yang tadi sudah disampaikan, diimport dari Garmin-nya. Nah, atau pilihan lain adalah kita import dari filenya. Nah, di sini kalau misalnya kita punya aplikasi yang kompatibel, misalnya dengan Swift atau dengan Strava, itu kita bisa ekspor filenya sebagai GPX, TCX, atau FIT. Nah, di sini kemudian filenya kita download, kemudian kita upload di sini, nanti akan otomatis diproses. Jadi untuk yang punya Strava atau Swift, jadi yang sepeda statis dan connect sini, itu semuanya tetap bisa juga. Atau kalau Garmin-nya tidak mau connect, copy aja dari internal memorinya Garmin, itu ada file fit biasanya, masukin ke sini. Nah, itu nanti akan terproses. Atau kalau misalnya dari dulu punya saya ada Samsung S-Health mau diekspor ke Endomondo ini, semua filenya diekspor ke file GPX, kemudian diupload di sini. Nah, itu cara memasukkannya file-filenya kalau misalnya kita tidak bisa langsung dengan HP-nya ya. Tapi kalau misalnya untuk aplikasi Endomondo langsung di handphone, itu straightforward aja. Jalankan aplikasinya, kemudian di tombol yang paling bawah ada workout, kemudian di sini ada workout paling bawah, kemudian pilih aplikasi di
kiri atas itu ada jenis olahraganya apa. Bisa dancing atau mau running atau apa, kemudian di start. Setelah itu ya sudah, tinggal begitu selesai tinggal di stop, kemudian bisa ditambahkan foto, kemudian bisa tambahkan komentar, kemudian di-upload. Bisa langsung di-share di Instagram, Facebook, atau share ke WA juga bisa. Nah, setelah di-share di sana, kebetulan kita juga memang ada lomba selain aktivitas olahraganya ini, juga ada aktivitas untuk yang dilombakan di media sosial ya. Nanti dengan tag hashtag 95 Sehati akan dikumpulkan oleh panitia dan diberikan pemenang. Itu juga akan ditentukan oleh ada dewan jurinya, foto terbanyak. Apa aja tadi Wak Andik kategorinya? Kategorinya izin saya sounding ya. Kategorinya untuk yang pemenang mingguan ya atau weekly winner, waktu terlama. Jadi dalam seminggu itu dia berapa jam gitu bergeraknya, mau lari, sepedahan, mau jalan dan lain-lain, waktu terlama. Kemudian foto terormut di sini ya terunik, mungkin pakai kostum ormut atau pakai seperti apa. Sama foto tersering, jadi bahkan sering foto pun nggak teraktivitas 30 menit, foto selfie, terus kirim ke hashtag tadi yang disebutkan Sehati. Kemudian juga waktu terpendek, jadi selama seminggu itu siapa nih waktu yang paling pendek, ini juga kita kasih rewards nanti gitu loh, untuk yang kategori itu. Jadi mungkin hanya sekitar seminggu, katakanlah hanya sekitar 10-15 menit, ini malah menang nanti. Sama terakhir kostum terormut. Nah, sama foto identik kalau tadi foto terormut, kalau ini kostum terormut. Ya mungkin bocoran sedikit, kalau foto kostum terormut itu konversinya mungkin kita dulu kan pernah punya jersey TPB yang cendol itu ya. Nah, nanti silahkan itu di custom, dimodif seperti apa gitu ya. Jadi 5 kategori tadi itu Kak, waktu terlama, foto terormut, foto tersering, waktu terpendek sama kostum terormut. Nanti kita share di grup lagi ya. Lanjut Kak. Oke. Jadi kalau misalnya sudah aktivitasnya sudah direkam semua, nanti akan ada leaderboard seperti ini. Ini akumulasinya berapa lamanya. Kalau 1995 jam itu 83, something days jadinya. Nah, di sini akumulasinya kalau sudah lewat dari 24 jam itu berubah menjadi days di sini. Jadi kita harus manual menggantinya menjadi jam. Nah, di sini akan muncul siapa saja yang sudah berpartisipasi dan juga peringkatnya masing-masing. Ini Bli Hendra, ini memang calon Iron Man. Ya sudah jadi Iron Man, jadi kayaknya susah kali ngejar dia. Itu jagoannya Ball of Steel itu. Nanti Desember perform. Nanti kita umumin lagi lah, kita kasih tahu. Lanjut Mas. Oke. Jadi kalau misalnya dilihat dari leaderboard ini, mungkin pengumuman mingguan itu akan langsung kelihatan siapa yang paling atas. Nah, ini tapi kan ini yang muncul adalah kumulatifnya. Jadi per minggunya nanti harus hitung ulang oleh panitia dan baru disampaikan. Jadi ya bisa ngintip siapa yang menang mingguan itu hanya dari ngelihat leaderboard ini aja. Tapi ada tugas ekstra buat panitia untuk memberikan kejutan setiap minggunya. Oke, izin nambahin Om Barkah. Gimana? Oke, nah terkait mingguan tadi, memang kan ada beberapa teman itu yang memang ikut coaching atau program gitu ya. Jadi dia punya target untuk selama seminggu harus berapa lama. Nah, ini nanti kita batasi juga. Artinya misalnya contoh untuk yang kategori paling lama. Misalnya katakanlah sebut di sini Agung Hendra, Bli Hendra ya. Nanti dia dibatasi maksimal dia hanya bisa menang 2 kali. Ini kan ada pemenang mingguan nih, minggu pertama, kedua, ketiga, dan keempat.
nanti maksimal dibatasi hanya 2 kali. Jadi memberi kesempatan yang lain juga, jangan beli Hendra terus gitu loh yang waktu terlama nanti. Itu aja. Lanjut Om Barkah. Oke. Nah, kemudian dari challenge kita ini juga ada batasan-batasan Barkah? Yes. Silakan Om Soe. Kita nggak bisa ngelihat ya orang lain itu ngerjain apa aja gitu. Bisa. Misalnya ini. Jadi gue pengen tahu nih si Agung Hendra nih ngapain aja nih Kak? Dia tuh memang punya program goes itu, bro. Gue tahu, Lari cuman goes. dia ngapain aja 19 jam itu. Masuk ngepool kayaknya, He. Apa ya dia? Oke, kalau di web ini bisa lebih detail ya. Misalnya ini Nah, sebagai user gue ngeliatin challenge itu kayak nggak kelihatan gitu. Sebagai user ya, gue sebagai peserta challenge. Kalau lo yang bikin challenge kan lebih bisa kelihatan. Nah, gue nggak bisa ngeliat nih si Agung Hendra itu ngerjain apa. Add dulu jadi temennya kali, He. Udah temenan belum lo? Enggak, gue nggak mau temenan soalnya. Gue pengen lihat dari challenge-nya doang. Gak bisa. Lu mesti temenan bisa. dulu. Hah? Kudu jadi baturan, kudu jadi baturan. Enggak, dari challenge-nya aja ngeliatnya. Dari Ntar lu challenge kalau itu mau nggak bisa temenan ya? sama si Hendra, gua PM si Hendra. Hendra, si Sia mau temenan, lu reject aja. Gua bilang gitu nanti. Oh, nggak apa-apa, gue juga nggak pernah minta orang buat temenan sama gue. Mereka yang temenan sama gue. Prinsipnya itu berteman dulu baru bisa lihat. Wajar dong, masa iya mau lihat belum temenan? Iya, ngelihatnya tuh dari challenge-nya gitu. Itu prinsip. Masa belum temenan udah lihat-lihat sih gitu. Dari si challenge yang diadainnya gitu. Challenge yang bisa lihat cuma admin. Oh, ya udah. Kalau masalah temenan mah, gue juga bisa ngeliatin di Strava-nya gitu. Cuman, berarti kalau pengen ngeliatin kegiatannya, gue harus temenan ya. Iya, itu ada di setting privasinya ya. Jadi apakah dia bisa dilihat aktivitas dan profilnya itu bisa dilihat oleh semua orang, oleh temannya saja atau private. Oh, Jadi pelajaran juga, next time kalau mau lihat-lihat tuh temen dulu. Udah. Dia itu ngapain aja. Iya. Lihat Strava, ada challenge. Gue ngeliatin dia itu ngerjain apa meskipun gue nggak temenan. Iya. Oke, namanya dong. Nanya dong, Bar. Bar, Adrisman speaking. Yes. Oke. Ade. Kalau nambahin manual itu kalau di HP masuk kemana ya, Bar? Manual. History, Dek. Tapi beberapa teman sempat nanya juga. Ada history. Nanti ada tanda plus. I see, oke. History plus nggak bisa kelihatan ya. Ya. Oh, manual entry gitu ya. Oke. Oh ya, oke. Ya. Story ya. Oke. Di story. Oke. Ya, oke, Bar. Oke, jadi untuk teman-teman yang nggak pingin diintip Suhe itu bisa set juga privasinya. Jangan dikasih tahu. Kalau yang picik-picik mah nggak mungkin dicek sama dia. Agung Hendra semangat. Oh, gue harus kejar gitu loh. Kalau cuman Aan yang cuman sepedahan di komplek, enggak, gue harus kejar. Ya, kita aman, Dra. Tergantung temennya sih. Sepedahan di komplek tapi sama siapanya, Doang, males ah. Iya, tapi sama siapanya. Yang nungguin di finish siapa? Nggak penting bersama, yang penting di finish. Udah yang Suhe nanti gue temenin goes deh. Gue ajak ke Mi Aping aja, He. Ya gimana? Enggak, Sabtu Minggu gue deh. nggak berani keluar. Gue takut sama mama yang kanan kiri. Jangan salah. Gue punya rute. Ntar gue share deh. Rutenya single track. Asik ini, serius. Nggak lewat jalan gede. Aman lah. Aping. Yang gue share di grup gede tadi, Mi-nya Jos itu. Ya. Lanjut, kemana tadi? Raffles Hill ngapain lewat mana itu? Nah itu rahasia, makanya. Udahlah, ikut gua aja, He. Bukan aja gede. Oke, aku lanjut sebentar ya. Oke, lanjut. Nah, untuk challenge ini, restriksinya itu hampir dibilang nggak ada. Namanya 95 sehari, kita tujuannya itu most active minutes.
restriction on walkout itu hampir nggak ada. Jadi kita terima semua jenis aktivitas all walkout. Jadi nggak hanya yang dicek dengan track dengan GPS atau yang pakai counter lainnya. Karena kita pingin semua aktivitas itu bisa masuk di sini. Jadi kalau yang tidak membutuhkan GPS tracking seperti aktivitas pilates, gimana sih caranya itu, atau zumba atau yoga itu bisa juga kita masukkan. Badminton, golf itu bisa semuanya kita terima. Nah, karambol nggak ada ya, Bang? Karambol nggak ada, tapi misalnya kalau karambolnya sambil di treadmill mungkin bisa juga. Bikin puning pisang nggak ada sih ya. Di record aja waktunya, tapi sambil lari-lari di tempat. Jadi minimum duration ya, Bah? Masukin ke others kan bisa kah? Bisa, bisa others. Minimum duration nggak jadi ya? Sebentar. Kemarin kalau nggak salah 15 menit ya? Iya, Atau, ada 15 menit di sini. Minimum ya? duration ada 15 menit ya kemarin kita masukkan di sini. Kita akan tetap masukkan limit tadi ya. Jadi kalau misalnya yang aktivitas kita kemarin kalau dari tes dengan pemanasan itu banyak yang coba-coba misalnya 1 menit atau 5 detik atau berapa itu akan kita filter out. Jadi kita supaya ada effort sedikit. Ini jadi batasnya cuma 1. Minimum duration-nya itu kita set di 15 menit. Jadi aktivitas yang di bawah 15 menit itu tidak akan kita masukkan ke dalam challenge ini. Berapa kilometer itu tidak ada batasannya. Kemudian aktivitas itu harus tadi kan ada waktu yang paling sebentar, kok dibatasin 15 menit kah? Iya, 15 menit berarti. Ya. Jadi semua kalau 15 menit yang menang 15 menit doang itu yang paling sebentar. Yang paling sebentar nanti 15 menit doang semuanya. Bentar. Itu kayaknya TBD deh, TBD untuk yang terpendek itu. Pikirkan lagi lah. Soalnya begini, ada yang sudah daftar, sudah ikut challenge, tapi karena tidak ada aktivitas yang terekam atau belum disinkronis atau apa, itu muncul no activity qualified atau pokoknya ada yang belum activity-nya. Nah, supaya itu orang-orang itu segera masuk, ya paling nggak dia harus rekam 15 menit itu pertama. Tapi nanti kalau begitu semua pesertanya sudah berpartisipasi, mungkin kategori itu kita ganti dengan kategori lain yang lebih mengencourage teman-teman untuk berpartisipasi. Jadi di awal-awal mungkin kita bisa yang paling ini juga paling nggak sudah ada effort untuk memulai. Habis itu baru kita kita jalankan challenge-nya. Nah, untuk hadiahnya ini tadi sudah disampaikan apa hadiahnya. Ada hadiah di akhir yang sudah disiapkan oleh Aan confirm ya. Itu sangat menarik dan jangan diumumin dulu Kak. Ya. Oke. Itu surprise itu karena. Pokoknya akan banyak surprise di event ini gitu ya. Jadi karena bahkan panitia pun juga pengen ikut itu ya, dapat hadiah itu gitu ya. Nggak boleh lah. Nih panitianya rebutan nggak mau jadi juri supaya bisa ikut dapat. Woi, rahasia jangan dibongkar, woi. Ya, oke. Oke, Pak. Jadi yang mingguan ada khas Ormut, tapi untuk yang di hadiah di akhir nanti ada kejutan. Yang khas Ormut pun bisa jadi berubah ya, Ndik ya, di tengah-tengah ya. Ada surprise lah pokoknya, Ndik ya. Ya, kita dinamis saja nanti gitu loh. Termasuk tadi masukan D kategori waktu terpendek itu misalnya 15 atau apa, kita dinamis saja. Tapi tadi usulku yang kategori misalnya paling lama dan lain-lain itu kita batasi pemenangnya 2 kali aja maksimal. Soalnya udah ketebak nih kalau sampai nanti terlama dapetan si beli Hendra terus itu dihajar sama dia nanti gitu. Pak Andi. Ya, siap. Usul dong Pak Andi kalau masih bisa dirubah kategori itu. Oke, gimana? Silakan. Mengakomodir atlet juga dong. Oke. Jarak terjauh. Nah. Jarak terjauh kan belum ada itu. Belum ada. Jarak terjauh masing-masing olahraga apa ya? Sepeda.
Apa aja dikumpulin. Motor Kan cross. ada tipe orang yang pelan, waktunya lama. Ada juga kayak saya ini males lama-lama gitu, tapi ngumpulin jaraknya yang jauh gitu loh, Pak. Oh Iya. gitu, oke. Kita mungkin ada sedikit kesulitan teknis untuk membedakan antara yang kategori jarak dengan kategori waktu ya. Karena kalau begitu kita set di sini goal-nya adalah active minutes, maka dia akan leaderboard-nya itu lebih banyak mengumpulin waktunya. Tapi kalau misalnya kita set di sini most walkout distance jarak, itu mungkin kita akan bisa mendapatkan apa yang kayak tadi. Mungkin memang ini tidak terlalu fleksibel, jadi mungkin challenge untuk teman-teman yang bisa membuat program untuk bisa mengakomodir keperluan-keperluan seperti itu. Mungkin untuk next-nya ya. Tapi untuk sementara untuk yang teman-teman yang aktif lebih aktif dari yang lain-lainnya, mungkin nanti bisa dikonsider juga ya untuk yang waktu terpendek tadi mungkin bisa digantikan dengan yang kalori terbanyak atau jarak terjauh, karena kita ingin memberikan level playing field ya. Jadi kalau misalnya atlet lari jarak jauh ditandingkan dengan atlet sprint lari jarak pendek atau atlet sepeda itu jauhnya itu kan beda ya, kalau kita menghitung jarak. Kalau misalnya yang suka lari sama suka renang sama suka yoga itu kan kalau misalnya kita buat kategori badminton gitu kan nggak berjarak. Iya, hal-hal seperti itu yang Zumba. Nah, makanya kita di sini kita lebih encourage untuk memberikan effort atau mengeluarkan waktu untuk, kan. Jadi memang fokus kita saat ini adalah untuk waktu ini dulu. Kalau misalnya kita sudah bergerak, sudah jalan, mungkin kita bisa lakukan challenge-challenge selanjutnya yang lebih variatif. Ya, kita memulai terlebih dahulu ya. Mudah-mudahan besok-besok kita juga bisa punya aktivitas lain, bisa kalori terbanyak, bisa waktu terjauh, atau yang lain-lain. Tapi yang pasti setiap kontribusi pasti kita acknowledge lah ya. Maksudnya kalau ada yang kontribusi memang banyak sekali di event ini gitu, pasti kita juga acknowledge itu lah ya pasti. Ya betul. Nanti kita bikin tim kecil aja buat melototin ituan. Mungkin artinya gini, yang masukkan ke Serdi tadi ya. Memang untuk yang event sehati ini memang kita udah sepakat bahwa ini adalah waktu ya. Makanya konversinya adalah satuannya jam. Nah terkait kalau mungkin masalah achievement pencapaian berupa jarak, ya memang untuk sepeda, lari dan lain-lain kan pasti itu nanti konversinya sendiri-sendiri. Nggak bisa dibandingin apple to apple kan untuk yang lari sama yang goes. Nah mungkin tapi tetap kita lihat nanti ada kategori kontribusi tetap kita lihat kontribusi pasti ya. Betul ya. Tapi kontribusi bukan berarti kita kasih, malah yang dia kita minta gitu maksudnya ya kan. Oh gitu. Karena ini iya dong, ini event yang malah unik kan. Iya betul boleh. Misalnya kontribusi ya benar. Bawa teman paling banyak, bawa teman misalnya aku bawa 4 orang ya kan. Itu kan kontribusi juga itu. Woi, aku narik anak elektro loh. Enggak, ini kontribusi untuk menarik jurusan lain. Aku narik giri elektro loh, ayo. Keren. Iya loh. Ya. Aku mau ngajak jurusan lain juga. Siapa coba sebutin? Ya nanti aja. Alah, paling lu ajak Nurul mulu lu. Anak PAP. Ada kategori paling tua ya? Berarti kita cuma tinggal punya waktu 1 hari ya buat nambah peserta ya? Ya. So far ya. Kita punya 1. That's another question. Tujuan utama kita kan sebenarnya balik lagi kan semarak ya, betul. Rame-rame, lebih ke bagaimana membuat happening, 95-nya banyak gitu. Ada chance nggak? Ada nggak yang mungkin misalnya yang nggak bisa daftar sekarang, tiba-tiba setelah mulai kegiatan ini kan bergulir nih dan happening kayak gitu kan, kemudian
ada teman-teman yang mau ikutan tapi udah telat nih, katakanlah baru startnya 7 November, 10 November gitu. Ada chance nggak kita bisa menginclude mereka di situ? Dari sisi teknis di sini sebenarnya bisa ya, kalau kayak misalnya. Jadi kan lebih ke ini aja sih sebenarnya kan, ya balik lagi ke tujuan kita kan kesemarakan gitu kan. Ya, sama seperti yang di challenge yang sebelumnya, yang untuk pemanasan itu kan sudah saya buka, udah kita buka itu dari seminggu yang lalu. Tetapi pesertanya itu masih terus ditambah di begitu teman daftar saya masukkan, kita masukkan ke challenge ini. Begitu daftar masukin ke sini. Jadi terus-terusan, dan meskipun dia baru daftar di ujung-ujung belakang, kontribusinya tetap masuk di sini. Jadi misalnya ini Abu Amar, misalnya ini sepertinya baru kita masukkan ke challenge ini di akhir-akhir ini. Nah, tetapi karena dia sudah track aktivitasnya sebelum-sebelumnya mungkin dengan aplikasi lain, dan historinya semuanya sudah ada, begitu dimasukkan ke challenge ini, semua yang aktivitas yang masuk ke dalam rentang 24 sampai 31 Oktober itu masuk ke sini semuanya. Nah, itu dari sisi teknis ya di pencatatan ini. Tetapi kita juga harus mengconsider teman-teman yang mengurus logistik di belakang layar, karena selain kita menentukan pemenang, kemudian juga menentukan ini, itu ada beberapa item yang harus kita order, dan itu mungkin tidak bisa mendadak. Tapi mungkin teman-teman dari panitia yang lain mungkin bisa koreksi saya atau bantu saya menjelaskan apakah hal itu memungkinkan. Nah, kalau mungkin saya respon ya. Mungkin nanti teman-teman juga silakan dipertimbangkan. Kalau secara teknis tadi setuju ya sama Om Barkah tadi. Sebenarnya nggak masalah misalnya seminggu bahkan 2 minggu atau mungkin seminggu terakhir dia baru dengar terus kemudian registrasi ikut, nggak masalah berkontribusi. Hanya mungkin nanti perlu kita pertimbangkan di dalam registrasi yang saya sebutkan di awal tadi, nilai 95.000 itu adalah di situ ada medali, kemudian ada buff, ada masker, sama ada donasi. Nah, kendalanya Dek mungkin adalah terkait mungkin medali. Kita nanti mungkin, ya pasti kita spare lah, katakanlah ikut 104 nih, kita pesan katakanlah 120 atau 110. Nah, khawatirnya kita pesan itu di awal seminggu inilah, di awal event ini kita pesan 110. Oh, nggak taunya ternyata ada beberapa nih yang misalnya kemudian daftar di seminggu terakhir, paling nanti tetap kita terima, tapi kita informasikan ada kemungkinan ya, tetap kita spare medali, ada kemungkinan nanti yang bersangkutan mungkin tidak dapat medali seandainya kita tidak bisa order tambahan, itu aja. Tapi secara teknis aku setuju sama Barkah, itu oke. It's okay sih, misalnya seperti itu. Tapi mungkin registrasi tetap kita komit tanggal 31 aja. Maklum kebiasaan di kita kan kalau kita undur-undur gitu malah nanti nggak jalan, kesulitan secara pembuatan merchandise yang lainnya, termasuk jersey, termasuk juga untuk teman-teman yang bikin medali. Paling itu aja sih. Jadi ada win-win solution lah, insya Allah tetap kita kasih spare deh. Thank you masukannya deh ya. Iya, karena ya situasi-situasi kayak gitu kan selalu ada kemungkinan terjadi, Mas Andi, ya kan? Betul. Dan kalau memang objektif utamanya kesemarakan, ya mungkin bisa kita pertimbangkan ya kan, yang baru sadar belakangan gitu kan, baru dapat info belakangan, kemudian melihat kan biasanya kan kayak kita kan biasanya kan tipikal bandwagon ya, kalau pas lihat semarak baru ikutan kayak gitu kan. Betul. Oh rame nih, muncul di mana-mana, di FB, di IG, di mana gitu kan, nah pengen ikutan akhirnya. Nah yang kayak gitu mungkin ada chance kita pertimbangkan, tentu ya mempertimbangkan keterbatasan yang kita miliki sebagai panitia ya kan. Betul. Oke, thank you Om Ade, masukannya bagus dan memang sudah di planning sama teman-teman, insya Allah kita kasih spare sih jumlah medalinya ya, termasuk maskernya. Thank you. Oke. Silakan Om Barkah.
Sebenarnya secara teknis itu aja yang bisa di-share. Tapi untuk fasilitas-fasilitas lain yang di Endomondo mungkin bisa dieksplor masing-masing. Kemarin saya lihat itu banyak teman-teman yang sudah eksplor fasilitas lebih. Ada yang sudah upgrade ke premium, ada yang ngikut training plan-nya untuk program latihan yang lebih serius. Nah, mungkin yang bisa diramaikan juga di sini untuk membuat lebih gaungnya lebih besar, kita juga bisa memberikan sama seperti di media sosial lainnya seperti FB atau Instagram, kita bisa like aktivitasnya atau memberikan semangat kalau misalnya ada teman kita yang sedang melakukan aktivitas tracking dan direkod dengan Endomondo ini, kita bisa memberikan pep talk. Jadi langsung kita ketikkan kalimat atau ucapan pemberi semangatnya, nanti akan dibacakan langsung oleh Endomondonya pada saat teman kita itu beraktivitas. Kita bisa like seperti ini. Nah, ini bisa juga dipasang fotonya. Mungkin bisa langsung dimasukkan sebagai penjurian. Nah, kalau di tempat lain, FB atau di IG kasih hashtag 95 Sehati. Nah, seperti ini ada teman kita yang sudah semangat ikut training plan. Oke, sepertinya untuk teknis itu saja. Untuk selanjutnya mungkin bisa saya kembalikan ke hostnya Pak Ketu atau Kapten. Gambarkan aja dong. Kapten aja, Kapten. Kapten siap. Silakan Kapan, di open aja untuk ininya, semua sound-nya. Kali aja ada yang mau nanya. Jadi kita bisa dengar dan sekalian diskusi. Itu ada beberapa usulan tuh di chat tuh. Yes, gimana? Anton, ini Anton. Yes, gimana? Untuk add friends, paling gampang gimana caranya? Apakah harus diketik namanya atau bisa add langsung dari teman-teman yang sudah join di Ormut Sehati? Untuk yang sudah join itu bisa diklik ke namanya, kemudian di add friends, itu bisa lebih mudah. Atau kalau misalnya mau di search itu juga bisa. Tapi kalau untuk search kayaknya harus dengan Android atau di web, karena untuk iPhone nggak bisa itu. Sepertinya menunya tidak selengkap yang di Android. Oke. Thank you. Tapi bisa itu webnya atau webnya itu bisa dibuka lewat Safari atau browser di HP juga sih. Jadi sebenarnya sama aja. Tambahan mungkin kalau untuk yang add friend ke Sehati tadi, misalnya tetap nggak bisa search atau add, tinggal kasih ID Endomondo aja nanti, sounding atau PM ke salah satu kita, nanti bisa di add sama ini host atau admin ya, Om Barkah ya. Yeah. Lanjut silakan, ada yang kita diskusikan lagi teman-teman? Di open aja ininya. Itu ada Mas Untung. Silakan Mas Untung. Ada beberapa pertanyaan di chat room sebenarnya yang diajukan oleh para peserta. Kayaknya malu-malu membuka mikrofonnya, jadi lebih baik lewat chat. Ini si Dian Arsitek nanya masker sama medali apa dibagikan di bulan Desember. Oke, ini baru tak lihat nih. Oke, coba kita sekarang lihat chat sebentar ya teman-teman. Saya bacain, coba kita respon ya. Medali dan masker apa dibagikan bulan Desember? Finisher judulnya, jadi bisa nambah last minute. Oh, oke. Ini intinya bisa, memang medali nanti penyelesaiannya mungkin di akhir-akhir November. Artinya kalau ada tambahan nanti untuk pemesanan seperti usulnya Kang Ade tadi, itu bisa kita pertimbangkan. Tapi itu tadi tetap kita sounding
kemungkinan spare katakanlah 104. Kita akan pesan lebih pasti 110. Nah, seandainya memang seminggu terakhir nanti kita bisa order tambahan, katakanlah nambah 20 atau 30 yang join, insya Allah tetap kita upayakan. Tapi pahit-pahitnya sudah dari awal kita sounding bahwa misalnya tidak dapat medali gitu loh, seperti itu. Tapi tetap kita upayakan, gitu ya. Terus yang atas, oh mohon izin pamit. Oh ini pamit. Salam buat semua. Silakan sambil saya baca chat, mungkin ada yang mau ditanyakan secara langsung. Dari Mas Untung mungkin ada tambahan, Mas Untung? Gue pengen ngomong lagi, Dik. Oke, silakan Om Ade. Tapi sebenarnya gue nggak enak sama teman-teman panitia sebenarnya, nambahin kerjaan jadinya. Nggak apa-apa, kan belum tentu kita setuju juga. Nggak boleh. Boleh aja deh, ya. Tapi kan belum tentu ya, kita ini setuju. Sekedar ide aja. Ya kan, Okay. Ini kayaknya kuncinya kan kita pengen semarak ya. Oke. Jadi ya gue yakin lah panitia pasti udah punya agenda-agenda gimana sepanjang dari tanggal 1 sampai tanggal 30, paling tidak sampai tanggal 15 lah ya. Ada agenda-agenda, ada cara-cara yang dibuat untuk bikin kegiatan kita ini luar biasa semarak lah gitu kan, untuk bisa terus menarik yang lain-lain, teman-teman 95 yang lain untuk punya ownership lah, punya sense of belonging sama kegiatan kita kayak gitu. Ya, gue nggak bermaksud untuk nambahin kerjaan ya, cuman ya kepikirannya kayak gitu aja. Oke, Dek. Thank you. Apa nih kira-kira usulannya, Dek? Nah, itu dia. Yang dalam pikirannya kan sekarang paling dalam konteks kita hanya muncul di offline, ya mau nggak mau harus paling ya perbanyak muncul tampilan di online ya kan? Iya, betul. Entah foto, entah karikatur, entah apalah ya, entah histori kegiatan 95 kayak gitu kan. Yang punya yang ada sisi-sisi emosionalnya kayak gitu. Paling itu yang kepikiran sama gua gitu loh. Atau mungkin kita bikin karaoke semulean atau apalah yang ya mungkin barengan, tetap aja konteksnya jadi online jadinya karena offline-nya nggak bisa dikerjain ya kan. Oke, thank you masukannya, Dek. Makanya juga termasuk buat meramaikan salah satunya di grup, di medsos kita ya, Facebook maupun di Instagram, itu kan kita bikin salah satu kategori yang itu tadi, foto paling sering, foto paling ormut, sama foto paling, ya kategori-kategori ini memang kita sengaja untuk kita bikin agar ikut meramaikan, artinya bukan dari panitia doang, tapi peserta ini dengan kita berikan kontribusi yang banyak, dia foto paling banyak, foto paling ini berarti ikut meramaikan. Mungkin salah satu stimulusnya kayak gitu sih, Dek. Mana nih yang lain, teman-teman? Tambahin juga, selain silakan. Aktivitas yang sendiri-sendiri, itu juga sudah disiapkan, kayak kemarin kita sudah luncurkan, sudah diumumkan kan ya, yang ada yoga bersama, ada berapa itu? 4 kali ya, jadi setiap hari Sabtu selama bulan November dengan uji, kemudian juga ada beberapa. Ya, itu ada beberapa aktivitas lain yang belum diumumkan mungkin ya. Jadi memang panitia tidak semuanya langsung dikeluarkan pengumumannya, nanti tenggelam masing-masing. Jadi kita harus menjaga ritme aktivitas kita ya. Jadi kita share. Jadi betul, ada aktivitas yang bareng-bareng. Jadi minta bantuan juga untuk teman-teman di seluruh jurusan, seluruh peserta juga untuk membantu untuk saling share informasi acara ini supaya makin besar juga pesertanya. Oke, terima kasih tambahannya Om Barkah. Betul tadi, jadi saya sounding untuk yoga tadi yang di-lead nanti oleh Puji ya. Itu mulai Sabtu ya, minggu depan tanggal 7 November, setengah 4 ya, sampai jam 5 sore atau sekitar 1,5 jam. Jadi setiap Sabtu
Kemudian tambahan juga, nanti ada juga sharing session dari coach kita, Coach Hardi, itu juga mulai minggu depan, jadi mulai hari Jumat 6 November, nah, itu tematiknya sudah kita share di grup, tapi nanti tetap kita reminder lagi, baik itu di medsos. Saya bacakan sekilas, ini malam ya, Jumat malam 6 November, itu warm up, pemanasan, untuk running drill, sama e-drills-nya itu minggu depannya 13 November. Jadi selama event sehati ini setiap minggu kita ada event tadi sama yoga sama yang sama Coach Hardi ini. Itu. Lanjut silakan. Yang lain? Tadinya mau ada fotografi juga, cuma kayaknya nggak ada hubungannya ya kalau fotografi kayaknya ya. Masih lah, masih hubungan. Oh, masih ada hubungannya fotografi. Oh ya udah, oke. Mau ngajak Nurul kan? Saya cuma mau nanya aja, mungkin Indra Maizir bisa kalau fotografi nggak cuma Nurul. Kan udah ada kategori foto terhormat, foto. Janganlah Nurul aja, gue nggak enak lah kalau Indra. Fotografi. Enak dilihat masuk lu deh, kurang ajar. Apa deh? Nggak denger deh. Fotografi itu apa? Artistik foto gitu. Ya itu fotonya maksudnya. Dew tuh masih ini ya, masih nanggepin omongan gue ya Dew. Gue salut banget sama Dew asli. Gue mah baik hati ya tuh. Ya oke. Anu ngelantur. Ayo yang lain silakan. Kayaknya di room chat tadi tak lihat cuman itu aja yang beberapa poin pertanyaan. Udah ditunggu pingpong nih lingkungan gua nih. Ini satu lagi mungkin itu masalah apa kategorinya tuh kayak gimana, apa boleh kayak gue bilang tadi nyapu ngepel gitu atau apa kek gitu. Jadi mungkin apakah ada batasan atau gimana, mungkin banyak yang nanya juga sih. Oke, seperti tadi dijelaskan sebenarnya limit kita bisa dibilang hampir nggak ada ya, aktivitasnya selama masih bisa di-track di aplikasi kita sampaikan. Tapi secara official ada di sana list-list olahraga apa saja yang diterima dari Anggar sampai Zumba itu bisa ya. Tetapi mungkin tidak semua aktivitas itu layak juga dimasukkan sebagai olahraga. Ya awalnya sih mungkin kita tidak memberikan batasan yang kaku di sana, cuma kalau panduan umumnya kalau misalnya kita harus masukkan sebagai other, ya mungkin itu tidak perlu kita masukkan karena limit atau jenis olahraga yang didukung itu sudah kayaknya sudah paling banyak dari seluruh sudah banyak ya yang lain. Tapi kalau misalnya kayak aktivitas yang tidak bisa dimasukkan ke situ karena masalah trademark seperti CrossFit atau Zumba, itu kan ada mereknya yang tidak bisa dimasukkan ke sana. Jadi itu bisa dimasukkan sebagai dancing atau aerobik. Jadi ingatkah ada teman kita tuh yang baking, jadi kemarin kayak Mbak Ayu, terus kemudian ada juga si Ratna kalau nggak salah itu kan sampai kursus baking juga tuh. Ya artinya itu bisa dimasukin nggak gitu. Kalau menurut gua sih bisa dimasukin, nggak apa-apa. Karena kan tidak statis ya dia, gerak gitu loh walaupun di pantry gitu di dapur, ya kan? Ya gerak terus. Ya bergerak terus, itu aja. Tapi ya kembali lagi dalam arti waktu yang dia masak untuk itu muter dan lain-lain bisa direkod nggak? Menurut aku juga bisa, nggak masalah. Kan prinsipnya bergerak gitu loh. Semua base-nya waktu, jadi semua aktivitas bisa dimasukkan. Ya udah, seperti tadi disampaikan, kita memang tidak memberikan batasan yang rigid di sini. Jadi silakan diinterpretasikan masing-masing. Jadi kesimpulannya ngepel dan nyapu gimana? Boleh apa enggak? Kalau bikin sehat kali sebenarnya nggak, soalnya kan kita kan namanya eventnya kan sehati, sehat juga di situ. Jadi aku nggak tahu itu bikin sehat atau nggak. Aku kembalikan sebenarnya definisinya tentang sehati ini lebih ke aktivitas fisik yang membuat kita sehat gitu sih. Bikin bersih. Nyapu ngepel sehat. Bikin bersih yang pasti bikin bersih. Kalau nyapu rumah tangga bikin rusuh kalau itu mah. Kita ingat dulu Karate Kids itu dilatih karatenya itu dengan ngepel lantai sama cat pagar.
Kadang-kadang bawa bisa. Gerakan basic itu, iya kan? Nggak, karena itu serius banyak yang nanya. Iya. Iya deh. Kalau gue sih setuju. Bisa. Apa? Dia kan yang penting bergerak, dia sehat gitu loh. Oke. Kayaknya publikasi awal kita juga kan tidak membatasi itu, dan seperti kita juga mengencourage semua orang untuk bergerak di sana. Dan ngepel, nyapu kayaknya sudah selama ini juga kita terima juga sih. Iya. Ngepel atau nyapu. Kalau si Ami ini kan ngebon nih. Tracknya sebagai walking. Iya, walking aja. Oke. Ami mau nyumbang lagu kayaknya Ami itu. Ami. Saya lagi ada meeting nih. Waduh. Saya mau keluar lagi nggak apa-apa ya? Oke deh. Siap. Sip. Nanti Ayo, kita dadah. lanjut Ami ya. Thank you ya. Ya. Oke, Bro. Jam berapa? Kirain muncul mau nanya. Ngepel boleh. Yang nggak boleh itu ngepul. Tapi ngepel sambil ngepul boleh dong. Mulai deh. Kalau ngopil boleh ngopil. Pakai fotografi nggak? Mana? Boleh fotografi boleh dong. Maksudnya ngepul main biliar. Oke, silakan. Ada yang lain yang mau nanya sambil ngobrol? Ya kalau enggak kita selesaikan, ngantuk. Jangan ngantuk, gua mau pingpong deh. Ini lagi semangat-semangatnya lingkungan gua, meja baru deh. Nah, pingpong bisa kan? Ada kan ya pingpong di ini? Ada dong, gua lagi rajin pingpong nih. Ada. Gua udah masukin kok. Oke. Pingpong diterima. Golf diterima. Ngepel diterima. Sorry, balik ke registrasi. Itu berarti yang sudah terregister itu memang udah harus transfer dulu ya? Berarti ya? Iya. Kalau belum transfer belum bisa belum diregister ya? Ya. Belum bisa send aplikasi form register itu karena pertimbangannya gini deh. Untuk mempermudah teman-teman, karena pengalaman event-event yang kemarin-kemarin, ya itu tadi, ya kita percayalah ke teman-teman, tapi kadang-kadang lupa. Teman-temannya agak sungkan juga panitia kalau nagih hal yang seperti itu kan, makanya kita bikin, sekarang kita desain, ada submit, upload, foto, bukti transfer gitu. Jadi sekalian pas dia ngisi form, itu sudah transfer, tinggal upload, jadi udah beres gitu. Itu aja sih. Ya. Nanti jangan-jangan ada kategori bukti transfer terbaik ya, Dik ya? Boleh. Ya udah oke sih. Cuman mau mastiin aja sama teman-teman yang mau register ya kan. Ya. Akan lebih lancar kalau registrasinya itu sudah punya ada bukti transfer sama ID Endomondo-nya. Endomondo betul. Masih ada waktu 1 hari buat ngebujuk yang belum gabung nih. Bisa. Sampai seminggu bahkan misalnya ke depan misalnya ada yang mau join atau apa nggak apa-apa deh, menurut aku bisa. Insya Allah kita spare kok untuk yang medali dan lain-lainnya gitu ya. Cuman ya itu tadi secara sounding administratifnya nggak kita open gitu sampai tanggal sekian nggak, tapi tetap tanggal 31. Tapi misalnya mau jalan 2-3 hari setelah itu bisa, tapi nggak banyak, paling gitu. Gimana omongan tadi Pak Ketum? TK udah banyak, itu udah 18 orang ya TK ya. Kok tahu? Saya nggak cuma TK doang yang sebenarnya saya liatin. Sama arsitek, Pak. Arsitek kan kata ada bunda jadi saya liatin juga. Iya, Bu. TK belum memenuhi target. 23. Kita usahakan 50 orang lah. Luar biasa. Mesin payah banget, sama sipil biasa tuh. Elektro juga. Makhluk banyak. Elektro itu, karena elektro lagi. Tapi aku masih itu ngejar yang IAEVR itu, aku mau, makanya tadi aku minta daftarnya supaya aku bisa kasih tahu teman-teman siapa aja yang udah daftar gitu, Neo. Ini usul nih, Wak. Itu encouraging loh itu. Apa tuh? Usul. Ini momentumnya kan ada beberapa challenge ya, kayak misalkan goes sesat, terus seperti elektro itu ada IA runner ya. Itu nanti kalau kan bisa ambil datanya goes sesat tuh, Andik. Siapa 95? Betul. Contohnya kita ada juga gitu kok di IAEVR juga begitu kita. Ada 95 anak tambang tuh cukup gila. Adek ya? Adek namanya kan?
cukup gila goesnya, cuman dia nggak aktif di sini. Nah mungkin kalau Andik tarik data goes sesat, karena ada orang yang punya kecenderungan suka dengan hal-hal tertentu, terus misalkan goes saja gitu kan. Iya. Kalau bisa ditarik, terus kayak misalkan mungkin ada di jurusan lain barangkali punya challenge juga yang lain, bisa ditarik datanya, lebih mudah mempengaruhi itu daripada orang yang nggak punya aktivitas olahraga sama sekali. Ya, kalau memang sudah ikut aktivitas lain, bisa juga datanya ditarik ke sini, sama aja sih. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang ngerekam aktivitasnya di Garmin, kemudian dia ikut challenge di aktivitas lain, misalnya di elektro atau di apa tadi yang itu semua tetap bisa ditarik ke sini. Jadi satu aktivitas itu sebenarnya bisa direkamkan ke banyak aktivitas sekaligus. Ya, terima kasih Coach Zardi masukannya. Ada sih teman kita namanya Ade, itu anak tambang, aku kenal juga. Memang itu dia aktif banget di Goes Lintang ITB, dan dia juga ikut di Tersesat juga. Dan kita insya Allah juga ada satu tim nanti dari 95 yang ikut di Goes Tersesat. Salah satunya di sini nih, mana jagoannya Mas Untung, mana Mas Untung? Jackson Mas Untung? Jadi tuh si anak tambang tuh berarti tinggal disuruh ngisi formulir gitu kan? Nah, nanti yang anak tambang si Ade coba tak PM deh. Tapi memang ya kalau levelnya atau apa, tak lihat memang dia expert di situ, hobi di situ gitu loh. Nggak apa-apa, nanti tak coba deh. Aku kenal juga sama dia. Ya, kalau ada yang kenal gitu langsung aja colek-colek aja gitu. Iya. Nggak usah nunggu panitia maksudnya. Iya. Gimana Coach Adi? Lanjut. Tanya Wadi. Maksud saya ditarik itu bukan data aktivitas dia di Strava atau segala macam, cuma narik dia untuk terlibat di aktivitas ini di 95 Sehati gitu. Daripada susah-susah setiap orang nggak pernah olahraga kan. Iya. Oke. Tapi sebenarnya kalau di arsitek ya menariknya justru yang nggak pernah olahraga pada ikut loh. Jadi lucu gitu, nggak yang hanya atlet-atlet gitu. Kita memang promosinya nggak usah takut sama yang atlet-atlet, kita ini aja geng santai gitu lah. Ya, itu kan karena Bundeo aktivis Padang yang bertransformasi jadi atlet sekarang kan. Nggak makanya maksudnya itu tadi giroh acara ini juga nggak sekedar mewadahi yang udah selama ini senang olahraga gitu, tapi kalau ada orang yang belum pernah berolahraga terus sekarang olahraga, itu juga sebenarnya jadi salah satu tujuan acara lah. Betul. Makanya tadi ring spare-nya kan artinya kan yang atlet banget, yang hobi banget di situ, katakanlah Coach Herdi kan di lari, terus si Adik temanku tuh di goes, terus siapa? Si Bli Hendra itu malah dua-duanya kan, itu Ironman banget memang orang. Nah, artinya itu juga ada kategori nanti kan, paling lama dan lain-lain. Makanya 5 kategori yang kita bikin itu juga untuk memberikan wadah ke teman-teman yang tadi apa? Gimana nih foto terkece dan lain-lain. Ya nggak mungkin lah kalau foto terkece yang menang gua sama Hardi kan, brewok-brewok kayak gini kan. Butek-butek kayak gini nggak mungkin. Nah, makanya itu kuota bagi teman-teman yang kece-kece lah, foto-foto terormut dan lain-lain gitu maksudnya, ya kan? Intinya kita tarik lah teman-teman itu semuanya, baik yang selama ini mungkin belum join, belum banyak itu dan lain-lain, atas nama Sehati ini sebagai magnet barulah buat kita-kita untuk ya berinteraksi lagi lah seperti itu. Ya, thank you Purwadi masukannya. Nanti tak PM si Ade deh besok rencanaku. Cuman kalau di PM pagi dia masih goes tuh, kelo juga itu orang goesnya. Lanjut, ada lagi silakan. Di chat ada yang mau nanya lagi nggak nih? Coba. Untuk pas. Oh ya, reminder Mas Untung nih. Oke. Sip. Gimana teman-teman? Udah 8:30 nih. Ngomong-ngomong. Ada si Karim ya? Wak. Ya, siap. Ngomong-ngomong, anggota yang di WhatsApp grup Ormut Runners itu sudah pada terdaftar semua atau belum ya?
Belum semuanya sih. Kalau tak lihat. Belum. Mainkan. Gimana? Ayo mainkan, Coach. Ayo, Coach. Mainkan, Coach. Kan magnet Coach untuk ngasih setiap hari, apa tadi ya? Sabtu ya, kalau nggak salah ya? Apa Jumat ya? Per minggu itu kan juga magnet buat teman-teman runner kan. Dan setiap kita ngebom teaser dan lain-lain, semua grup pasti kita kasih itu, Coach. Bahkan ada beberapa ini juga PM dan lain-lain gitu, yang aku kenal. Oh, bahkan geng Vespa aja join kok. Jangankan grup runner, geng Vespa aja join segiri itu. Aku juga downline-mu, Wak. Daftar setelah kamu seperti aku kan? Iya. Coach, ini bocoran sedikit. Kemarin ngobrol-ngobrol. Setelah event tersesat, nanti kita ada Januari, kita rangkul semua teman-teman Goeser, ada grup baru ya di situ ya. Yang grup kemarin itu loh, Coach, bos itu loh, Ball of Steel, nanti kita gabungin di situ semua teman-teman Goeser ya. Kalau perlu kita bikin event apa lagi dan lain-lain juga bisa gitu loh ya. Yang sekarang pokoknya ini event santai lah, dalam arti untuk menarik teman-teman semuanya gitu semuanya. Ya. Ya, hanya di event ini semua orang punya peluang untuk naik podium. Betul. Termasuk panitia kan? Kah ini kah? Hah? Harus dah itu. Hadiahnya Uroy, hadiah utamanya soalnya. Ayo silakan yang lain teman-teman. Waduh, udah di PM-in pingpong ini. Lingkungan biasa. Oke, kalau misalnya sudah tidak ada lagi, kita cukupkan. Atau kalau misalnya ada teman-teman yang masih ingin berminat untuk membantu, bisa kontak Kapten Andik atau manajer kita, Ndu. Dengan senang hati akan kita tampung, bisa berpartisipasi sebagai peserta, sebagai panitia, membantu, atau kalau misalnya mau memberikan sharing session atau acara-acara, silakan dikontak. Kita sangat open. Kalau mau jadi sponsor juga boleh. So far sampai saat ini kita belum punya sponsor dari luar. Semuanya masih internal kita, jadi memang aktivitas kita ini dari kita untuk kita. Oke, Ndu masih ada yang mau disampaikan? Atau Aan? Dia udah cabut. Dia udah cabut ya? Oke. Pak Ketuaan, mana Pak Ketuaan? Silakan ditutup Pak Ketua. Halo Pak Ketuaan. Oh, kamu ketuaan. Ketuaan. Garing. Mas Untung, ada yang mau ditambahin nggak Mas Untung? Jangan ada yang mau disampaikan? Enggak. Yes. Mas Untung, nggak ada Mas Untung? Dia bangun jam berapa? Kan tidur 4:30. Ada yang mau nanya? Ya, silakan. Ada yang nanya. Boleh gue jokiin nggak ke anak gue baseball? Hah? Nanti yang sehat anaknya. Boleh asal nggak ketahuan. Nah, itu aja. Asal nggak ketahuan. Siap. Jangan joki lah, jangan joki. Intinya kan kita sehat. Joki jangan dong. Joki kan kuda, masa baseball? Makanya aku juga baru pernah dengar sekali ini bahwa joki itu sekarang baseball bukan kuda. Oh, baseball di itu Lodaya, Bandung, Mas Aldi. Oh, boleh. Asal menuju ke lokasi Lodayanya dengan jalan, lari, atau goes. Nah, jadi dimasukin sebenarnya kegiatan itu. Iya. Itu loh Bu. Ibu. Jadi tulisannya nanti adalah mengantar anak baseball. Udah. Jadi bukan baseballnya, tapi mengantarnya. Gitu loh.
dengan jalan, lari atau goes gitu. Ya kan? Tadi kan ya dibilang sama Barkah tadi kan kita harapkan kejujuran. Nah, itu salah satu kejujuran tuh ini. Iya. Gadis jujur dong, ntar gue. Antara jujur sama nggak ketahuan kadang tipis waktu kayak ujian TPB dulu kan. Wah, berarti cuma gue yang jujur dong. Wah, telat lu. Sadar lu, setelah lulus. Ini ngasih perspektif aja ini ya. Gimana, Jadi Coach? teman-teman mungkin bisa sama-sama kita sounding bahwa gelaran ini kan lebih menitik beratkan pada ini ya, pencapaian waktu. Jadi misalkan nih ekstrimnya nih Cilok jalan dari ruang tamu ke dapur, kenapa nggak dinyalain itu ini jamnya gitu loh Cilok. Karena ada cerita dosen geologi itu kayak gitu kerjaannya. Dari gerbang depan ke gerbang belakang dia nyalain, nanti dia matiin, nyalain lagi, itu bisa mencapai 90 kilo itu per minggu itu. Jadi pilihin tuh jalan tuh Cilok kalau dari ruang tamu ke dapur, balik lagi dapur ke ruang tamu, bikin susu anak, rekam aja itu semua. Oh iya, kan bergerak itu. Soalnya si Ibrahim tuh gua nyalain. Jujur kan? Di rumah. Boleh. Dalam Pokoknya rumah. kan ininya kan bergerak gitu loh. Nggak apa-apa gitu loh. Iya. Paling itu aja. Tapi gini teman-teman. Bayanganku gini. Artinya kalau misalnya event ini kita rame, teman-teman kita banyak nambah ya ekspektasinya nggak terlalu muluk-muluk dulu tadi. Katakanlah ada, dengan kita ramein nanti di grup, di medsos dan lain-lain selama seminggu ini, terus kita umumin yang menang juga, nanti ada yang ingin daftar lagi dan lain-lain, seperti tadi masukan adik kan, nggak apa-apa, tetap kita terima gitu loh. Makanya nanti panitia juga ngobrol lagi, kita spare untuk pembikinan medalinya sama maskernya, paling gitu. Nah, someday masukan Coach Hardi tadi, misalnya kita mau bikin event nih, kalau lebih serius, katakanlah untuk kategori kayak lintang tuh, untuk goes, untuk lari, virtual dan lain-lain, bisa, it's okay, nggak apa-apa gitu loh. Tapi lebih spesifik, kalau sekarang ini memang semangatnya adalah untuk kita bergerak menarik teman-teman juga yang belum pernah muncul dan lain-lain bermuncul, paling kayak gitu. Ya. Oke, mana Pak Ketu? Udah semuanya nih kayak Pak Ketu. Silakan di closing speak dong, tutup dong. Biasanya doa sih, doa biasanya endel. Dayanya udah tidur, dia udah mimpi. Mimpi menang hadiah utama gitu, dia. Ya, kalau gitu lagu Mentari aja penutup, mungkin Ami lagu Mentari. Ami lagi meeting tadi. Iya. Biasanya lagu Mentari kalau nggak itu Muti, tapi kalau Muti nggak ada, suaminya mungkin bisa mewakili nyanyi ya. Mana Rinto? Rinto mana? Udah deh, tutup aja deh, tutup. Dah. Ya, sudah. Oke. Ada yang mau pingpong. Oke. Gue mau pingpong nih udah. Di PM-in bro, asik bro. Kapan-kapan kita main pingpong nih. Ayo, serius. Oke. Main aja ke tempat gua tuh. Atau ke kantor juga ada, di kantor, di lingkungan sini juga ada. Ayo, silakan Pak Ketum, ditutup. Oke, terima kasih Wak Andik. Jadi terima kasih buat partisipasinya teman-teman semua. Tadi saya setuju banget dibilang sama Ade. Ade bilang ini kan poinnya kebersamaan. Itulah kenapa sebenarnya pernah ada ujaran gitu dibilang kemarin bahwa kalau 1995 jam cuma dilakukan sama 10 orang, 20 orang tuh berat jadinya. Tapi kalau dilakukan sama 200 orang kan jadi ringan. Jadi kita masih punya waktu, Pak Ade, masih punya waktu juga teman-teman yang lain untuk ngajakin. Saya, seperti saya bilang tadi, saya masih mau punya ambisi atau punya keinginan untuk ngajak anak-anak yang IASCR itu semuanya daftar. Jadi achievement mereka di sana pun tercatat di achievement mereka di 95 Sehati. Kan ini sebenarnya tadi mungkin belum dijelasin itu ya belum dikasih gambar, tapi kan udah pernah lihat tuh untuk medali dan maskernya. Nah, udah pernah lihat belum sih? Udah kan ya medali ya? Udah kita share. Nah ini kan memang waktu yang nggak mudah ya dengan pandemi segala macam. Dan kita terus terang selain dari itu kita nggak ada kenang-kenangan tahun ini loh, karena kita nggak ada UM kan. Kostum kita nggak ada tahun ini. Jadi saya mau ajak teman-teman semua untuk ayo kita ajak teman-teman yang lain, sampaikan juga bahwa peserta akan mendapatkan merchandise khas yang akan
jadi kenang-kenangan memorabilia mereka untuk 25 tahun kita kebersamaan ini gitu di tahun ini. Karena kita nggak bisa bikin tahun ini, kita nggak bisa bikin. Jadi kita cuma bisa ngumpulin apa yang kita bikin di tahun ini. Nah, nanti dari seksi merchandise-nya 95 Sehati juga akan keluarkan beberapa merchandise yang bisa dibeli ya. Gitu ya Pak Andik ya? Siap. Keren ya. Itu nanti akan bisa dibeli terpisah. Jadi di luar dari medali dan masker, kita juga akan ada anyone can buy. Kalau yang itu siapapun bisa beli kalau merchandise yang dijual nanti. Tapi kan alangkah baiknya medali itu akan jadi sangat kenang-kenangan tahun 2020. Ada apa di 95? Ada 95 Sehati. Gitu ya, kurang lebih. Cantik. Oke, jadi terima kasih juga buat teman-teman panitia yang udah kerja keras. Masih banyak yang harus dikerjakan, tapi semangat terus. Ini saya harap juga teman-teman saya jadi peserta, jadi panitia juga lah, bantuin teman-teman yang sudah cukup keras kayak Barkah, Untung, udah lembur-lembur mereka ya. Jadi ya saya acungi jempol lah gitu. Dari saya itu aja. Mungkin Pak Andik. Siap. Ya. Jadi mau ditutup? Ditutup Pak Ketua langsung aja nggak apa-apa. Oke, kalau gitu kita akhiri pertemuan kita. Sampai bertemu lagi. Semoga semua sehat dan kita ketemu di pertemuan berikutnya. Karena kita ada selain dari mingguan akan ada event penutup yang tidak kalah serunya gitu, Pak Andik ya. Betul, sepakat. Betul sekali. Oke, kalau gitu terima kasih teman-teman semua. Selamat malam. Sip, terima kasih semuanya ya. Sehat selalu. Terima kasih. Bye. Waalaikumsalam. Ya, thank you semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Thank you.